Selasa, 24 Januari 2023, pukul 5 sore dia meneleponku dan minta pendapat terkait ajakan yang diterimanya untuk jadi pengurus satu organisasi yang baru dibentuk. Organisasi yang katanya konsen mengurusin masyarakat desa. Dia minta aku membaca akte pendirian organisasi itu. Aku membacanya sekilas, lalu kami terlibat perdebatan panjang hingga menjelang maghrib. Dia agak kesal karena aku bilang organisasi itu tak akan langgeng sebab dibentuk hanya karena menjelang pemilu. Pukul 21.40 WIB aku kirim WA ke dia. Bertanya apakah rencananya mau mengirimkan 20 kuih bakul untukku dalam rangka Imlek jadi dilaksanakan. Tapi WA ku tidak berbalas. Pukul 2 dini hari, HP ku berdering. Dr. Edi Kusuma, koleganya sesama aktivis Tionghoa yang juga temanku, mengirim WA mengabarkan Lius Sungkarisma telah meninggal dunia karena serangan jantung pada sekitar pukul 21 WIB. Dari Google aku mendapati berita kematian Lius Sungkarisma menghiasi hampir semua media online. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah Lius Sungkarisma? Mungkin setelah Yap Tian Him atau Sohgi, dialah satu-satunya anak Cina dengan darah kebangsaan Indonesia yang begitu kental. Dari sekian banyak temanku, aku belum menemukan seorang dengan semangat kebangsaan yang luar biasa besar seperti dia. Lius Sungkarisma, demi keyakinannya atas keadilan, demi tanah airnya Indonesia, bahkan rela dipenjara. Setidaknya 2 kali dia sudah dibui untuk pembelaannya atas orang-orang tertindas. Pertama, ketika dia membela penggusuran tanah warga di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pagar yang menutup tanah itu akhirnya roboh oleh massa dan Lius dituduh memprovokasi warga untuk melakukan perusakan itu. Lius akhirnya ditangkap dan ditahan di Polres Jakarta Barat. Dalam sidang PN Jakarta Barat, dia divonis 1 tahun penjara. Pledoinya terhadap kasus itu kemudian diterbitkannya dalam satu buku yang diberinya judul Tanah untuk Rakyat. Yang kedua, dia dibui bahkan dengan tuduhan yang sangat serius, makar, yang ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau paling sedikit 20 tahun penjara. Dia sempat 2 minggu dijebloskan ke dalam sel 2x3 di tahanan Polda Metro Jaya. Tapi bukannya ngumpet dan tutup mulut, Lius bahkan semakin meledak-ledak begitu keluar dari penjara. Urat takutnya seperti sudah putus. Dan itulah yang membuatku suka berteman dengannya. Dia bukan tipe penjilat. Dia bukan Cina kaleng-kaleng. Dia punya sikap dan keberanian untuk berkata tidak. Bahkan sampai akhir hayatnya, statusnya sebagai tertuduh perbuatan makar belum di SP3. Awal tahun 2023, dia menghubungiku dan janji akan datang ke Medan untuk satu acara. Insya Allah akhir bulan ini katanya. Dia pun minta aku mengurus paspor. Dari Medan kita langsung ke Malaysia. Kita makan durian montong sepuasnya di sana dan cari tahu kenapa harga BBM di Malaysia bisa lebih murah. Jika beruntung, kita akan temui PM Anwar Ibrahim, katanya lagi. Seperti biasa, aku hanya mengiyakan.
kecuali untuk hal-hal terkait sikap kritis dan protes-protesnya terhadap kebijakan rejim. Aku memang jarang mendebatnya. Mungkin karena kami punya satu kesamaan, yakni sama-sama dilahirkan pada 11 Oktober. Hanya tahunnya yang berbeda. Dia 3 tahun lebih tua dari aku. Namun, selain satu kesamaan itu, di antara kami sesungguhnya banyak sekali perbedaan. Yang paling nyata adalah dia seorang Buddha dan aku seorang Muslim. Dan aku tahu dia adalah seorang Buddha yang taat. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk terus bersama. Pertemanan kami sudah berlangsung sangat lama, jauh sebelum reformasi bergulir. Aku mengenalnya ketika dia masih menjadi Ketua Umum Gema Budi atau Generasi Muda Buddhis Indonesia, lalu menjabat Bendahara DPP KNPI yang waktu itu diketuai Maulana Isman. Pertemanan itu berlanjut sampai kemudian dia mendirikan parti atau Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, dan aku ditunjuk menjadi salah seorang wakil sekjennya. Lalu kami menerbitkan tabloid Naga Pos, di mana dia menjadi pemimpin umum dan aku redaktur pelaksana. Sayang, Naga Pos, satu-satunya koran Tionghoa yang berani bicara politik pasca reformasi 1998, mati karena kehabisan dana. Tapi pertemanan kami terus berlangsung dalam banyak sekali aksi sosial dan kegiatan politik hingga dia meninggal dunia. Liu Sungkarisma atau Li Shuqing, pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini sejak pertama ku kenal memang seorang dengan nyali kebangsaan yang tidak biasa. Dia berani menghardik siapa saja yang menurutnya salah. Dia seakan tak pernah punya rasa takut. Pengalamannya dalam pergaulan yang luas sebagai aktivis pemuda tampaknya semakin membentuk wataknya sebagai seorang nasionalis yang pemberani. Tapi di luar sikap tegas dan mimpi-mimpi kebangsaannya itu, Lius adalah seorang berhati lembut dan penuh welas asih. Tak terhitung berapa banyak orang yang sudah ditolongnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu cita-citanya yang masih terus diperjuangkannya hingga dia meninggal dunia adalah presidensial threshold 0%. Baginya, presidensial threshold 20% seperti yang berlaku sekarang ini adalah sangat tidak adil, tidak demokratis, dan cuma akal-akalan oligarki untuk terus berkuasa. Sayang, Tuhan ternyata berkehendak lain. Tanpa ada firasat apapun, Selasa 24 Januari 2023 itu, persis ketika aku sedang tidur, Tuhan memanggilnya begitu tiba-tiba. Padahal kami baru saja bicara via telepon. Padahal kami baru saja merencanakan untuk membuat aksi peringatan 115 tahun kebangkitan nasional. Padahal, Tuhan, entah kenapa, memang suka sekali cepat-cepat memanggil pulang orang-orang yang baik untuk menghadapnya. Selamat jalan, Bang Lius. Semoga engkau damai bersama Buddha di Nirwana.